Ya, halo seluruh, kita sekarang ganti tema ya. Kita di outdoor dan juga dibarengin dengan soundtrack sholawatan ya. Siapa tahu kalian kedengeran dan kalian jadi lebih adem, dan siapa tahu opini gadget menjadi lebih banyak penontonnya setelah ini ya. Tapi di sini kita bakal bahas konten tentang salah satu rekomendasi HP flagship killer ya dari Xiaomi ya. Tapi sebelum itu tetap pantengin terus di opini gadget. Dan dia tetap tuh gadget seluruh. Ya, mohon maaf ya kalau ada backsound yang agak keras dikit karena sebelah ada masjid yang lagi sholawatan atau lagi ngadain acara ya. Ya, semoga ini tidak mengganggu bagaimana saya memberikan informasi tentang HP ini ya. Jadi di sini ada Xiaomi 10T Pro ya, salah satu flagship killer karena dia menggandrungi banyak-banyak fitur dan juga spesifikasi yang cukup gahar ya untuk harga 4 jutaan di secondnya. Kalau barunya sih ini 8256, ini di harga 5 juta mau ke 6 juta harga barunya. Cuman karena banyaknya isu seperti bocor NFC yaitu matot, jadi rata-rata sekarang udah jarang banget kalian bisa dapat yang baru. Jadi harga secondnya di antara 4 sampai 5 juta untuk 8256. Nah, jadi karena ini cukup menarik, jadi kita bakal bahas dari bodinya dulu ya. Tapi sebelum itu, HP ini launching 30 September 2020 ya. Dan juga bodinya ini memiliki 165 x 76,4 x 9,3 mm dan juga beratnya 218 gram ya, dengan diameter 7,69 oz ya. Dan juga dia digandrungi dengan dual SIM, jadi satu nano SIM dan juga dual standby. Jadi ini cukup menarik dan cukup kecil ya, jadi di atas dan di bawah ya model SIM-nya seperti itu loh. Sekarang kita bahas display ya. Jadi HP Xiaomi 10T Pro ini mengusung IPS LCD dengan 144 Hz, HDR10 Plus dan 500 nits serta 650 nits peak. Jadi ini emang mendekati normal dan juga bagus banget, saturasinya dapat, apalagi buat sinematik, dan juga HDR10 Plus ini udah menunjang banget buat kalian yang suka nonton film dan drakor ya lor ya. Kemudian dengan 6,67 inch 107,4 cm persegi dengan screen to body rasionya itu 85%, udah gede banget, apalagi dengan dilengkapi kameranya itu notch apa mas, punch hole ya, modelnya punch hole, jadi tipis kecil dan nggak begitu mengganggu ya lor ya. Kemudian dengan resolusi 1080 dikali 2400 pixel dengan rasio 20:9, PPI density-nya 395 dengan coating Gorilla Glass 5. Ini mohon maaf banget saya nggak bisa ngasih informasi jelas, tapi biasanya di bawah 400 itu kalau di bawah sinar matahari itu agak kurang kelihatan, tapi masih kelihatan, tapi kurang gimana sih jelasinnya, pokoknya ya masih kelihatan lah, masih rata ditutupi gitu, masih kelihatan. Yang penting nggak terlalu cerah dari mataharinya sih, masih kelihatan di bawah sinar matahari ya lor ya. Kemudian kita beralih ke platform ya lor ya. Nah, untuk platformnya sendiri ini udah Android 10 dan bisa up to sampai 11. Nggak tahu buat ke 12 dapat apa enggak, kayaknya sih dapat ya. Kalau kalian punya informasi dari forum atau informasi dari intel orang dalam ya bisa langsung tolong tulis di kolom komentar ya lor ya. Kemudian dengan MIUI 12,5 dan digandrungi dengan Snapdragon 865 5G ya, yaitu 5G. Ini udah support 5G dengan 7 nanometer plus ya, ini udah bagus banget, dengan Adreno 650 dan memori 8256. Ini wah, udah kayak spek-spek gahar monster gaming gak sih? Apalagi udah 865 ya, sama kayak Poco X3, cuman ini lebih bagus lagi karena apa ya, nanti kita bahas di sektor kamera ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Untuk kamera utamanya ada di 108 megapiksel dengan f1.7 26mm wide dan udah support PDAF dan OIS. Nah, ya jeleknya kemarin Poco X3 yang kita NFC nggak jelek, bagus. Cuman di sini lebih bagus lagi karena udah support dengan OIS ya lur ya, apalagi dengan 108 megapiksel ini kalian saya coba sih gila. Untuk pencahayaan yang gelap dan juga mendung ini bagus dan kelihatan, saturasinya dapat, detailnya dapat, apalagi ya nanti kalian lihat sendiri hasilnya gimana. Kemudian 13 megapiksel dengan f2.4 yaitu 123 derajat, itu ultra wide ya. Woi, selamatlah Xiaomi ya, HP Cina udah berani 13 megapiksel buat ultra wide. Rata-rata dia ngasih 5 megapiksel, nggak mentok 8 megapiksel, sekarang udah berani 13 megapiksel. Ini kemajuan banget buat Xiaomi, cuman isunya tolong dikurangi kalau bisa ya. Dan kemudian 5 megapiksel untuk makro dengan f2.4. Untuk kamera selfie-nya sendiri, kamera selfie-nya ini ada di 20 megapiksel dengan f2.2 27 mm, ini wide lor ya.
Nah, kalau untuk perekaman videonya atau foto-foto penampakannya silahkan kalian nilai sendiri yang satu ini ya lor ya. Nah, ini adalah salah satu contoh perekaman di 8K di Xiaomi 10T ya lur ya. Dengan harga 4 juta kalian bisa merekam dengan kualitas yang 8K di 30 fps tapi nggak bisa 60 fps. Dan di bawahnya masih ada 4K di 60 fps, 1080 60 fps, 30 fps dan juga 720 ya lur ya. Nah, ini penampakannya. Ini nggak ada fitur stabilnya. Fitur stabil hanya aktif di 1080 di 30 fps aja. Sekarang kita bakal coba di 4K nya lur. Oh, bisa di zoom juga ternyatanya. Tak zoom ge kayak lambemu kayak mana itu sampah. Oke. Nah, di situ ada tukang slebel. Oh, lumayan pecah ya. Nah, kalau ini salah satu contoh buat doang, ini bener banget. Ini salah satu contoh buat 4K nya ya lur ya. 4K di 60 fps. Nah, cakep banget nggak tuh? Harga 4 jutaan kalian bisa dapat fitur 4K 60 fps dan juga 8K yang belum tentu kalian dapat di Samsung. Kayak masih jalan-jalan cie be anaknya ya, wah saswite. Nah, ini juga bisa di zoom out sampai 1 kali, terus bisa kita zoom in sampai 6 kali. Nah, seperti ini ya lor ya. Menurut kalian sama yang 8K bagus mana? Kalau menurut saya emang lebih mulus ini sih. Cuman kayaknya kualitas detail sama warnanya ini lebih bagus yang 8K. Ini bagus sih lor. Kalau ini contoh perekaman buat 4K di 30 fps dengan mode ultrawide ya lor ya. Jadi sebenarnya di 4K 30 fps bisa ultrawide tapi di 60 fps nggak bisa. Nah, ini penampakannya cuman emang agak sedikit patah-patah ya lor ya, atau jelly squishy wizi anjay. Ini dari ultrawide kalian bisa, oh nggak bisa di zoom out ternyata, langsung bisa dari 0,6 sampai 2 kali zoom. Oke, sekarang kita coba mode normal di 30 fps lor ya. Nah, kalau ini standar lor di 4K 30 fps seperti ini emang agak sedikit ke crop ya, tapi setidaknya tidak noise seperti yang pakai mode ultrawide gitu lor. Ini bisa nggak bisa di zoom out, langsung bisa di zoom sampai, oh kalau yang mode normal bisa sampai 6 kali lor. Mantul. Oke. Nah, selanjutnya kita ada di 1080 di 60 fps. Seperti ini penampakannya ya. Kelihatan agak lebih jauh daripada 4K maupun 8K, cuman kelihatan detailnya kurang dapet ya lor ya. Tapi di sini mulusnya dapet sih kalau buat 60 fps. Set semulus hubunganmu be mantan anjay. Ya, tak zoom out set 6 kali dan ini 1 kali ya. Seperti ini lor penampakannya. Ini video diambil pukul 5.40 ya, meh jam 6. Ini cuaca mendung dan mataharinya ketutupan. Nah, seperti ini loh. Sekarang kita bakal coba mode stabil. Oke, iso pakai harang ya, keren rak. Yang terakhir kita ada di 1080 30 fps dengan mode stabilnya aktif lor. Ini mode stabil aktif tapi malah masih bagus yang di 1080 di 60 fps nek menurutku ya. Ini kelihatan jadi gambar lebih gelap dan juga pencahayaannya kurang. Kemudian nek banter ki set. Nah, ya ada kerasa kayak goyang patah-patah. Ini kalian juga bisa langsung ambil foto saat merekam video ya lor ya. Ada di atas recordingnya tombol buat moto.
Dan kalau kalian pakai mode stabil ini nggak bisa diapa-apain, jadi nggak bisa di zoom in ataupun di zoom out ya. Kalian cuma bisa milih fokus aja dan juga buat stop. Dah, itu doang. Ya menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya lor ya. Nah ini salah satu contoh perekaman kamera selfie ya. Dia nih petang-petangnya aku tetap putih lor. Ini 1080 di 30 fps ya, penampakannya seperti ini. Nah namanya backlight Raisa sih. Nih ini backlight seperti ini. Nah matahari ini sana ya. Nah seperti ini urung atus lah gue lor. Menurutmu apa itu? Makanya tumbas. Gue tak kayak nomornya. Kan HP murah buri kayak senengannya. Untuk tambahan kamera ini juga dilengkapi dengan fitur dual video, jadi kalian bisa langsung ngevlog cantik ya gini ya lur ya. Bisa kamera depan dan juga kamera belakang tanpa perlu edit meneh. Buat kalian yang nggak mau ribet, ini cocok banget sih ini. 4 juta tak loh, kalian bisa merekam 8K dan juga fitur-fitur lain. Ini mantep banget. Terus aku rak menjilat Xiaomi ya, tapi rak apa nek di endorse ya lumayan lah. Halo, gimana menurut kalian? Kalian juga bisa langsung moto nih, set moto ya bapak tukang tak foto. Oke pak, mau bawa ini gadget kayaknya. Hihi. Ini apa? Oh, kalian juga bisa pause ya lor ya, bisa pause di bawah recording, jadi ada buat foto dan juga buat mouse videonya. Nah gimana menurut kalian lur, penampakan dari foto dan videonya udah bisa 8K 30 fps, 4K nya 60 fps. Ini konyol, nggak ngotak memang. Dengan harga 4 juta aja kalian bisa dapat fitur-fitur seperti itu. Dan youtuber lain bahas buat fitur-fitur kameranya atau editor dari bawaannya ini rata-rata emang banyak banget fiturnya. Kalian bisa lihat lah, mosok di sini saya bahas semua, yang lainnya bahas apa kan nggak ada. Waduhnya males. Nah buat kalian yang tanya, mas ini buat speakernya gimana? Speakernya udah support dengan stereo speaker ya lor ya, jadi udah aman banget, atas bawah udah dapat, udah kelihatan 3D-nya lah, dapat lah. Nah kemudian jeleknya di sini kita bahas buat desainnya ya. Desainnya emang bagus dan juga kelihatan elegan, tapi di sini ya banyak banget emang yang nggak suka dari tonjolan kamera belakangnya ini terlalu menonjol. Jadi kalian kayak kalau ditaruh di meja itu kelihatan kayak nggak bisa simetris, kayak goyang-goyang gini loh. Nah kayak gitu. Apa mungkin HP ini ditonjolkan buat kalian yang mau pamer kamera belakangnya 108 megapiksel, jadi kayak pengguna iPhone gitu, kameranya yang di atas, layarnya yang ditutup di bawah. Ya nggak tahu juga ya, itu desainnya dari Xiaomi. Kemudian kalau urusan baterai, kalian tanya, ini baterainya ada di 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini bakal tahan lama, lebih tahan lama daripada F4 dan juga Poco X3 NFC ya lor ya. Ya mas, bener tak? Ya. Ya ini saya banyak tanya karena saya nggak make, jadi yang make Mas Yan ya. Jadi di sini saya menyampaikan informasi aja lur. Kemudian untuk yang tanya kecepatan performansnya gimana, 865 nggak usah ditanya, pasti lebih kenceng daripada 855 Plus dan juga 860 ya lur ya. Jadi untuk skor Antutu versi 8 itu 600, versi 9 itu tembus sampai 660-an. Ya jadi aman jaya lah kalau buat ngegame. Nah gimana kesimpulannya menurut kalian ya lor ya? Menurut saya buat Xiaomi 10T Pro ini sangat-sangat worth it banget. Apalagi ini harga secondnya ini dapat dari 3 sampai 4 jutaan, nggak sampai 5 juta lah. Ya ada mungkin yang 8256 itu dengan harga 5 juta pas atau 48 lah, itu nggak masalah karena kalian dapat semuanya ya. Kalian dapat fitur-fitur yang menarik, dapat layar yang mumpuni dan juga bagus, apalagi dengan refresh rate tinggi yang 144 refresh rate, apalagi dengan perekaman video dan fotografi ini bagus banget ya. Bisa mode pro, bisa 8K, bisa 4K 60 fps, ada mode stabil juga, bisa panorama, bisa segala macam. Ini bagus banget, apalagi dengan fitur-fitur yang menarik lainnya. Menurut kalian gimana? Atau kalian udah ada yang punya HP ini dan juga punya kesan yang negatif dari HP ini? Silahkan tulis di kolom komentar, jangan sungkan buat kalian komen ya. Dan kemudian ya paling ora videoku yang buat nambah ora sewu, terus aku ki males nek aben wis esuk awan bengi ngedit sing nonton kayak sewu ya lur ya. Ya silakanlah kalian, pokoknya ale apike kayak video-video sebelumnya itu saya salut banget dan bagus, tetap saya jawab ya. Kalau kalian tanya, Mas Xiaomi 10T Pro itu ada isu mantap juga, ya wajar, ini dari brand Xiaomi emang
lagi kerap dan marak-maraknya isu matot di Xiaomi, nggak tahu karena apa itu atau gimana, tapi ini HP aman sih, masih mulus dan juga dijual dengan harga ya nanti kalian silahkan negosiasi lah. Nanti nomormu minta di link deskripsi lah mas. Oh ya hubungi, nanti tak kasih nomor saya di bawah ya. Ya nek cewek-cewek mengen apa-apa aku single loh. Oh iya, buat kalian yang tanya game, saya lupa sampean game ya. Kalau buat Mobile Legends ini ultra, buat refresh rate rata kanan, semuanya rata kanan, dan ini dilibas aman-aman jaya buat Snapdragon 865 ya, ini aman-aman jaya, dan juga panasnya normal sih, masih aman-aman jaya. Kalau buat saya coba kan kayak cari-cari rekomendasi buat game yang sampai refresh rate 144, katanya Aspal, ternyata Aspal cuma sampai mentok 90 ya mas, 90 apa 60 fps aja. Jadi kita download Air Force buat tembak-tembakan Oppo Kuimbu, tembak-tembakan pesawat itu bisa nyampe 144 Hz, tapi ada sedikit anjlok di kayak 90 Hz, habis itu 120, tapi rata-rata emang stabilnya di 130 sampai 140 Hz ya. Ini bagus banget dan juga mulus. Tapi kalau kalian main pakai HP 140 Hz walaupun itu mentoknya 60 Hz buat game, tapi ini terkesan emang sangat-sangat mulus dan enak banget. Sayangnya ya layarnya ini masih IPS LCD walaupun udah HDR10 Plus, tapi apa alangkah bagusnya lagi kalau ini AMOLED, kalian bakal terkesan lebih dapat experience buat user. Yes, smooth banget ya di HP ini bagus banget. Kalau buat PUBG Mobile ini bisa sampai ekstrim, dan juga buat saya main di smoothnya ini bisa sampai 90 fps, dan juga gyroscope-nya ini aman-aman jaya dan juga mulus banget ya lor ya, bagus banget lah pokoknya. Rata kanan bisa, mentok tadi mau ekstrim ya mas ya, ini kan ekstrim ya. Itu aja sih game yang saya coba, semuanya mulus dan aman-aman jaya dan nggak ada kendala sama sekali. Buat Aspal bisa, buat Mobile Legends bisa, AirPods lancar. Sayangnya ini karena HP ya baru banget ya, emang nggak ada experience lebih buat saya, jadi masih yang nyoba-nyoba. Itu cuman game yang saya baru coba tadi, ini aman-aman aja ya buat segame 2 game, dan juga fast chargingnya dapat, dual stereo speaker dapat ya, enak banget. Buat kalian yang misalnya mas mending kalau dana 5 juta ambil apa ya, yang ambil ini. Kalau kalian nggak mau tahu sama resiko dengan zoom, kayaknya jelasnya lebih aman daripada Poco X3 buat isunya ya. Tapi saya pakai teman-teman saya 10T Pro sama Poco X3 nggak ada kendala sama sekali sih soal isu mata. Mungkin kalian lagi apes atau emang barang second itu cukup riskan. Ya udah, mungkin sekian aja ya, tadi game udah, dan juga kalau ada misalnya kalian ada tanya-tanya yang belum saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita sharing. Ya udah segitu aja, saya pamit undur diri, dan terima kasih buat investor dan semuanya yang sudah disupport full banget, dan juga terima kasih Mas Yan udah menemani dan juga membantu saya dalam ngetek video ini. Semoga kalian suka ya, jangan lupa ya rasa aku rame ngomong subs lah, nek kalian cocok yang nge-sub nek ora ya wes lah, anlah yo apa-apa aku relois. Sekian wae, dan tetap pantengin terus di Opini Gadget terupdate, tetap toko gadget seluruh.